Di situ perlu kita garis bawahi beberapa catatan. Saya melihat ada 4 catatan minimal itu. Yang pertama dia mengapresiasi rakyat Cina, Ya, kedua memuji dan mengapresiasi Xi Jinping sebagai iya, pimpinan, ketiga dia menyatakan bersedia belajar kepada, Partai Komunis Cina mhm. pengalamannya, dan yang keempat ingin memperdalam, hubungan, pertukaran, pengelolaan negara. Ini menurut saya juga sensitif ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa Waalaikumsalam. bersama saya Wahyu dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan dan mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat, hidayah, dan ridhonya. Dan sholat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bincang bersama sahabat Wahyu untuk tema kali ini yaitu Prabowo bersedia belajar ke Partai Komunis, kenapa tidak belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya saya ingin menyapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar Bang Rocky? Alhamdulillah kabar baik Bung Wahyu. Bung Wahyu sendiri gimana? Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat. Kita semua mudah-mudahan sehat Bang Rocky. Nah, Alhamdulillah. ini ternyata ada kunjungan Bang Rocky, terkait bahwa Prabowo itu mengapresiasi hasil yang dicapai rakyat Tiongkok, yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, bersedia belajar pengalaman Partai Komunis Tiongkok memperdalam pertukaran pengelolaan negara. Beliau menyampaikan ini, di beberapa laman berita. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Prabowo sendiri itu lebih lebih, mempunyai keinginan untuk belajar kepada Partai Komunis. Mungkin dibanding yang kita ketahui bahwa Prabowo juga seorang muslim. Mengapa, beliau ini tidak belajar mencontoh, baginda Rasulullah Muhammad gitu. Mungkin apa tanggapan Bang Rocky tentang kunjungan Prabowo ke Cina untuk menemui, Partai Komunis dan banyak katanya beliau mengambil pelajaran apa yang terjadi di sana Bang Rocky? Iya, saya menyapa dulu para sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri, semoga semua diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan diberikan juga rezeki yang barokah. Amin. Terkait dengan kunjungan, Prabowo ke, negeri Cina, saya pikir ini juga menarik ya, eee eee, termasuk, negeri pertama yang dikunjungi ketika setelah mendapatkan, pengumuman KPU atas kemenangannya dalam Pilpres tahun ini. Dan kalau kita lihat, di situ perlu kita garis bawahi beberapa catatan. Saya melihat ada 4 catatan minimal itu. Yang pertama dia mengapresiasi rakyat Cina, Ya, kedua memuji dan mengapresiasi Xi Jinping sebagai iya, pimpinan, ketiga dia menyatakan bersedia belajar kepada, Partai Komunis Cina mhm, pengalamannya, dan yang keempat ingin memperdalam, hubungan, pertukaran, pengelolaan negara. Ini menurut saya juga sensitif ini. Apa yang mau iya, dikelola bersama atau apa yang ditukarkan di situ. Jadi 4 hal itu menurut saya, sangat krusial untuk diberikan catatan. Yang pertama kalau memuji-muji rakyat Cina dan juga pimpinannya Xi Jinping, ini menurut saya mungkin kalau basa-basi wajarlah, tetapi, iya, yang layak dipuji sebenarnya rakyat kita sebenarnya. Lebih mestinya mujilah rakyat kita ataupun memuji yang lainnya. Ini menurut saya ya lip service lah kira-kira gitu. Kedua memuji-muji Xi Jinping ini atau pimpinan rakyat Cina ini, apa yang mau dibanggakan gitu kira-kira? mhm, Apakah memang dia memberikan perbaikan kesejahteraan rakyat Indonesia atau justru menyulitkan kita gitu. Yang iya, ketiga, eee, ada bersedia belajar dari pengalaman PKC atau Partai Komunis Cina. Di sini menurut saya sangat serius ini. Jadi apakah tidak ada tempat belajar lain
Hmm, dari dari partai lain yang layak untuk dicontoh gitu. Padahal kalau, dia sebagai muslim sebenarnya satu-satunya yang layak dicontoh adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mau belajar, belajarlah ke sana. Kalau mau membawa negeri ini jadi baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa belajarnya ke partai komunis gitu? iya, Apakah negeri ini mau dibawa, ajaran-ajaran komunis ke sini, praktek-praktek komunisnya di sini, atau bahkan mungkin negeri ini mau dibawa ke arah ideologi komunis gitu, kira-kira begitu kan. Itu jadi pertanyaan besar buat kita semua. Kenapa malah, bersedia mempelajari di situ dan pengalamannya di situ. Nah yang keempat ini menurut saya, langkah berikutnya lebih krusial lagi, ingin memperdalam, pertukaran pengelolaan negara. Nah saya pikir ini resmi yang keluar dari pernyataan di kedubes Cina ya yang dipublis ke media. Saya pikir ini cukup menggelisahkan ini. Setelah 2 dan, 3 tadi, yang keempat ini sangat menggelisahkan karena kita tidak tahu apa yang mau diperdalam pertukaran pengelolaan negara itu apa saja, apakah kekayaan alamnya yang pertukarkan atau budayanya, apakah ideologinya, atau pertahanan keamanannya. Jadi saya pikir ini juga butuh krusial diterjemahkan atau didetailkan. Tapi yang pasti, ini sudah menyeret kita, mengarahkan kiblat kita berubah dari yang awalnya, ke Mekah misalnya bagi umat Islam, ke Belanda dalam konteks hukum, ke iya, politik pemerintahan awalnya ke Amerika dan kapitalisme, kok sekarang agak bergeser nih ke arah, Cina yang, mau belajar komunisme. Saya pikir ini iya. butuh butuh jadi catatan serius nih. Kalau kalau betul nanti Prabowo yang memimpin, ini nampaknya pintu gerbang ke arah kiblat baru itu akan terbuka lebar dan arahnya akan ke sana. Saya pikir ini butuh diwaspadai oleh seluruh rakyat Indonesia dan seluruh komponen bangsa ini untuk bisa memperhatikan ini secara serius kalau negeri ini tidak mau terseret lebih jauh, menjadi negara komunis ataupun pemerintahan yang berbau komunis. Saya pikir begitu yang tanggapan saya yang agak krusial di situ, Bung Wahyu. Baik, emang, ada beberapa saya juga baca berita Bang Rocky terkait bahwa, salah satu, kunjungannya itu di sana, beliau itu mengunjungi salah satu sekolah dan, di sana, Prabowo itu ingin belajar bagaimana cara, sekolah Cina itu memberikan makan siang gratis Bang Rocky. Itu salah satunya gitu. Tapi memang, rakyat sendiri, terutama rakyat Indonesia memang, seharusnya memang bertanya-tanya gitu, ada apa dengan Cina gitu, ada apa dengan, PKC gitu, dan kenapa harus, menjadi negara pertama yang dikunjungi seperti yang, Bang Rocky tadi sampaikan. Dan hal ini terjadi setelah pengumuman, KPU mengumumkan pemilu bahwa Prabowo memenangkan, kontestalasi, pemilihan presiden ya kan. Nah, artinya memang seharusnya kan kalau kita berkaca mungkin sebenarnya banyak negara yang bisa dikunjungi, tetapi mungkin mungkin saja yang selama ini kiblat Indonesia kepada Amerika atau kemana gitu. Tetapi, yang sangat mengejutkan ternyata Prabowo justru datang ke Cina dan kita ketahui bahwa Cina ini kan punya ideologi, komunis. Ideologi ini kan yang kita ketahui bersama ideologi ini kan terlarang ya, ajarannya terlarang, termasuk ideologi yang dilarang oleh negara gitu kan. Mungkin Indonesia punya pengalaman terhadap PKI. Nah, kemudian, kalau ada pertanyaan yang lebih mendalam sebenarnya maksud tujuan, dari Prabowo untuk, datang ke sana, pasti kan bertemu dengan Xi Jinping itu. Kira-kira kalau ada pertanyaan bahwa, akan ada tujuan di sana nanti, Indonesia itu akan memperdalam bagaimana caranya pertukaran pengelolaan negara. Mungkin pengelolaan sumber daya alam atau bagaimana, ke depannya. Apakah itu memungkinkan Bang Rocky? Ya, yang pertama begini, Bung Wahyu, ibaratnya begini, ini bukan persoalan negara saja. Ibaratnya kalau Bung Wahyu punya uang, mau Hmm, pergi jalan-jalan, itu kan hmm, akan ada menentukan pilihan, mau iya, jalan-jalan ke mana yang pertama itu. iya, Ada iya, kesempatan, peluang, dan punya dana, mau jalan-jalan ke mana. Nah, kalau kita bisa lihat kenapa arahnya ke arah Cina misalnya gitu, pasti mhm, motifnya ada gitu. Kita nggak mungkin apalagi kalau sekelas pejabat negara, kan nggak mungkin jalan-jalan saja itu. Pasti ada iya, motif politik, motif ekonomi, motif, pertahanan dan seterusnya lah. Jadi, iya, ini memang butuh diwaspadai. Jadi kalau kita lihat kenapa di awal dari, pasca ditentukan kemenangan, kenapa arahnya ke Cina. Dan begitu bersedia berkunjung ke Cina dan nampaknya juga disambut, baik oleh Xi Jinping,
Dan saya pikir ini juga, menjadi peluang buat Xi Jinping bagi negeri ini, di pandangan mereka ya tentu ada potensi yang sangat banyak gitu, sehingga mereka Hmm. membuka diri. Jadi, kalau diharapkan akan ada hubungan yang equal atau setara atau bahkan memperdalam hubungan timbal balik pengelolaan negara, justru kita harus khawatir karena, kalau kita lihat kekayaan alam kita belum lagi diperdalam hubungan saja, misalnya kayak, tambang nikel, tambang segala macam itu kan sudah tidak bisa kita nikmati bahasanya bagi rakyat Ya. sebesar-besarnya. Justru dikuasai oleh mereka yang dari luar. Apalagi kalau hubungan pengelolaan negara timbal balik ini diperdalam, saya nggak tahu dalam-dalaman apa lagi yang akan nikmati oleh, negara Cina dalam konteks ini kekayaan-kekayaan alam kita yang bisa mereka eksplorasi atau eksploitasi. Jadi menurut saya ini kewaspadaan kita harus meningkat. Kalaulah sudah terlanjur dibuka hubungan dan dibuka pintu untuk berkomunikasi ke arah sana, saya pikir ini, semua pihak harus mewaspadai, sehingga harus ada warning untuk bisa, minimal tidak tidak selebar-lebarnya lah, minimal Hmm. itu. Karena sudah Iya. terlanjur seperti itu, atau minimal ada perubahan haluan. Saya pikir itu yang harus kita waspadai bersama, Bung Wahyu. Baik baik. Kemudian sebenarnya bagaimana Bang Rocky pandangan Islam terkait apa ya, apakah memang dulu pernah ada kisah gitu, mungkin pemimpin negeri muslim gitu belajar itu kepada partai komunis, memuji-muji ke tokoh komunis misalkan seperti itu. Apakah memang ada hadis ataupun apa ya, fatwa ulama yang memerintahkan untuk kita melakukan hal-hal seperti itu Bang Rocky? Maksudnya Yang ber seorang pemimpin kan seharusnya memang ya, ya. bersandar kepada dalil ataupun mungkin ada perintah-perintah tertentu begitu, Bang Rocky. Iya, yang pertama belajar kepada Partai Komunis Cina atau belajar kepada Xi Jinping, sepintar-pintarnya Pak Prabowo belajar ke sana, Hmm. maka paling pintar akan jadi murid terpintar dari Partai Komunis Cina, kalau belajar itu. Mhm. Tadi makanya kita tawarkan, kenapa tidak belajar kepada Rasulullah Muhammad SAW yang dijamin oleh Allah sebagai manusia teladan dan bahkan diperintahkan oleh Allah untuk meneladani beliau. Allah sendiri Mmm. mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kalau mau Iya. mencari uswatun hasanah atau contoh yang terbaik di Rasulullah, kenapa harus lari ke Partai Komunis Cina atau pergi ke Xi Jinping itu? Itu Mmm. udah nggak sesuai dengan ajaran Islam kalau menurut saya itu. Apa yang mau dipelajari ke Cina gitu. Ada sebagian orang mengatakan utlubul ilmu walau kala bisin. Itu katanya Mmm. hadis, padahal itu kan hadis palsu gitu. Jadi enggak Iya. boleh juga kita mengatakan itu hadis itu atau perintah. Mhm. Perintahnya nggak ke Cina kok. Perintahnya itu meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Dan itu Mmm. perintah dari Al-Quran langsung. Qot'i dalilnya, qot'i subut, qot'i dilalah, kira-kira begitu ya. Iya. Jadi, menurut saya ini banyak penyimpangan, penyelewengan, dan banyak kamuflase, dan dalam pandangan Islam sebenarnya tidak layak menjadikan misalnya tokoh komunis sebagai teladan, sebagai guru dan seterusnya itu nggak layak. Kenapa? Rasulullah SAW jauh lebih layak dan lebih pantas untuk diteladani, dicontoh, untuk dipraktekkan, apa kehidupan di aktivitas kita sehari-hari, baik dalam kepemimpinan, dalam politik, dalam ekonomi, sebagai guru, sebagai ayah, sebagai panglima perang, itu Rasulullah lengkap. Nah, Mmm. kalaupun menurun tidak Rasulullah langsung, ya kepada para sahabatnya. Mmm. Karena ada dalil juga bahwa Rasul itu menyuruh, mengambil sunnah Rasul juga mengambil sunnah sahabatnya. Sahabatnya siapa? Ada khulafaur rasyidin. Ada hadis yang mengatakan Rasul mengingatkan kepada umatnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin." Jadi, ambillah sunnahku kata Rasul dan sunnah dari khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin siapa? Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. 4 khulafaur rasyidin yang mendapatkan, petunjuk itu. Jadi kalau sejauh-jauhnya kita mau meneladani, teladani Rasulullah, ataupun kalau tidak minimal khulafaur rasyidin. Kalau dalam berpemerintahan, bernegara, apalagi tadi mau mengelola pemerintahan, memperdalam itu hubungan Iya. pengelolaan negara, mestinya ya belajar kepada Rasulullah Muhammad SAW atau kepada khulafaur rasyidin. Itu kalau mau ngambil sunnahnya dan mendapatkan pahala. Saya pikir kalaupun keliru-keliru belajar dan tidak menjadi pintar atau sepintar-pintarnya belajar kepada Rasulullah, minimal jadi pengikutnya Rasulullah, menjadi muridnya Rasulullah. Kalau kepada para khalifah, khulafaur rasyidin minimal, menjadi muridnya para khulafaur rasyidin. Kalau kita belajar sepintar-pintarnya kepada Partai Komunis Cina, ya sepintar-pintarnya kita ya jadi muridnya Partai Komunis Cina. Nggak mungkin jadi Mmm. lebih jadi gurunya kan, nggak mungkin. Oleh karena menurut saya,
mental inferior lah, mental yang lemah, yang mau menjadikan Partai Komunis Cina jadi gurunya, jadi, teladannya. Saya pikir ini nggak layak untuk kita, sebagai muslim ya, nggak layak untuk ke arah sana karena perintahnya kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk meneladaninya bukan kepada, Partai Komunis atau kepada Xi Jinping. Tapi ini menurut saya butuh diluruskan dan juga para umat Islam mestinya harus menyadarinya, eee, kalau mengambil teladan kurang kurang lebih apa teladan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin hanya karena kita tidak mau mempelajarinya saja sehingga tidak tahu mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Begitu Bung Wahyu. Baik baik. Bagaimana ketika ada tanggapan seperti ini Bang Rocky, masyarakat tuh belum melihat apa yang ada di balik tembok gitu kan, sedangkan mungkin Bang Rocky sebagai narasumber kan bisa memberikan analisa yang lebih mendalam agar hal-hal seperti ini nih bisa disampaikan kepada masyarakat gitu Bang Rocky. Karena ya mungkin masyarakat sudah tahu terkait mungkin, tadi bahwa perusahaan-perusahaan nikel, tambang-tambang nikel sudah dikuasai gitu kan, sehingga rakyat Indonesia itu sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa, kecuali memang pihak-pihak tertentu saja gitu kan. Nah, eee, ke depannya maksudnya ini akan lebih berbahaya daripada sekedar itu gitu. Bagaimana cara kita menjelaskan kepada individu, masyarakat, bahkan kepada pemerintah sendiri untuk menasihatinya Bang Rocky? Ya, yang pertama kepada masyarakat ya, memang harus terus meningkatkan, eee kemauan untuk mencari tahu, termasuk melakukan kajian-kajian, ikut pengajian, ikut, diskusi, ikut seminar dan seterusnya, supaya membuka wawasan dan mendapatkan informasi baru, sehingga informasinya tidak muncul sepihak saja dari para penguasa yang tentu dalam hal ini, ya tentu sesuai kebutuhan penguasa untuk mengeksposnya sebatas apa. Kedua, secara faktual kan sudah banyak, kejadian-kejadian di Iya, negara-negara lain kayak Somalia dan seterusnya itu, Tibet misalnya kan sudah dikuasai oleh ekonominya oleh Cina dan seterusnya, gara-gara investasi atau gara-gara kerjasama. Saya pikir itu menjadi perhatian kita serius gitu. Jadi jangan sampai, anak cucu kita akhirnya, tidak mendapatkan apa-apa, kekayaan negeri ini yang begitu kaya tetapi tidak dinikmati oleh rakyat kita. Dan hari ini juga karena kita bisa melihat kekayaan negeri kita kaya raya tapi rakyatnya miskin gitu. Yang iya. kaya ya para pejabat dan para konglomerat gitu. Saya pikir ini harus diingatkan kepada masyarakat. Kepada pemerintah, sadarlah dan bertobatlah karena itu bisa, menyulitkan Anda di dunia dan juga di akhirat nanti akan sulit pertanggungjawabannya. Oleh karenanya kita mendorong kepada semua pihak untuk menyadari ini, ya kalaupun mengambil contoh terbaik, ya contohlah kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai teladan kita sebagai umat Islam dan itu perintah Allah yang menciptakan kita. Dalam Al-Quran diperintahkan oleh kita. Apa yang dibawa oleh Rasul ambil dan apa yang dilarang tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa mana anhu fangtahu. Jadi saya pikir ini harus ada di benak kita sebagai kaum muslimin. Jangan sampai umat Islam yang jumlahnya sangat besar di negeri ini dan menjadi penduduk mayoritas, justru malah belajarnya menjadi belajar komunis gitu. Enggak belajar kepada Islam, aneh gitu. Jadi nanti khawatir nama umatnya, nama-namanya Islam, tapi kelakuannya kelakuan komunis, kan kacau itu. Pemikirannya pemikiran komunis, cara ngelola negara, cara negara komunis, kan kacau. Lalu kalau di situ di mana? Apakah memang, kita ini, tidak ada teladan, tidak ada contoh? Nah, memang sebagai muslim sudah ada panduannya semua, tinggal marilah kita lebih baik banyak belajar Islam daripada belajar pada komunis Cina atau partai-partai komunis Cina. Saya pikir itu yang menjadi perhatian kita. Baik baik. Terima kasih banyak Bang Rocky, kita sudah sampai di akhir, pertemuan kali ini, bincang bersama sahabat Wahyu. Mudah-mudahan, sahabat Wahyu semua bisa mengambil pelajaran, kita bisa, bisa dapat mencegah sesuatu ya, agar sesuatu itu tidak terjadi lebih parah lagi gitu. Kita ketahui memang beberapa kejadian-kejadian yang ada di Indonesia itu sudah menjadi pelajaran, dan mudah-mudahan pemerintah juga mengambil pelajaran. Nah, kita sebagai masyarakat memang, mempunyai kewajiban untuk saling menasehati. Ini adalah bagian dari rasa kasih sayang rakyat atau umat kepada pemimpinnya. Mudah-mudahan ini bisa didengar. Dan ini tadi Prabowo bersedia belajar ke Partai Komunis, kenapa tidak belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya Wali Tomo undur diri dan kepada Bang Rocky kami ucapkan jazakallah khair dan kepada sahabat Wali semua yang masih setia sampai saat ini menemani kami.
Sampai bertemu dalam episode atau sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.